dengan menuntutnya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya ada upaya usaha kita untuk meraih dari ilmu tersebut. Yang mana pada saat ini ilmu luar biasa, mudah untuk dijangkau. Kalau kita memperhatikan bagaimana para ulama belajar dulu untuk mendapatkan satu ayat, satu hadis dari penjelasan dari guru, maka dia harus menempuh suatu jalan yang lama, berhari-hari. Bahkan biaya yang digunakan itu sampai-sampai spektakuler. Namun ada kalanya ketika kita berkaca pada era saat ini, ada kalanya kita dikalahkan bagaimana semangat orang yang menuntut ilmu. Pada saat ini ada kalanya kita digoda dengan hal-hal yang di situ mau pemubahan, mau yang sia-sia, banyak alasan. Padahal kalau kita perhatikan, untuk belajar itu hanya tidak terbatas di sekolah saja. Waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai kita wafat, sampai ke liang lahat. Dalam artian apa? Saking pentingnya kita terhadap ilmu, kebutuhan kita terhadap ilmu. Kemudian yang kedua, kun aliman au muta'alliman. Kalau misalnya ada kemampuan terbatas, memiliki atau belajar ilmu yang banyak, berarti apa? Yang kedua nih, muta'alliman. Jadilah orang yang penuntut ilmu. Jadi tidak ada alasan, saya mah usia sudah tidak muda lagi. Tetap ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya tidak di sekolah formal, berarti apa? Ada di majelis-majelis taklim, ada di masjid, ada di madrasah. Karena kewajiban menuntut ilmu melekat sampai kita wafat. Selama nafas ini masih bisa menghirup oksigen Allah, maka di situ ada kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kedua, muta'alliman. Kemudian yang ketiga adalah mustami'an. Ketika ada kalanya kita tidak punya kekuasaan untuk menjangkau suatu tempat, maka di sini apa? Mustami'an. Jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya sekarang kita tidak bisa menjangkau suatu tempat, maka kita bisa mendengar dari siaran langsung, dari televisi, dari radio, dari YouTube. Itu kan apa? Mustami'an, penglihatan pendengaran kita yang dimaksimalkan. Kalaupun ada keterbatasan dari waktu, dari kemampuan, maka jadi yang keempat apa? Muhibban, orang yang cinta terhadap ilmu, orang yang punya perhatian besar terhadap ilmu, orang yang punya perhatian besar kepada orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menuntut ilmu. Makanya ada kita senantiasa ada orang-orang yang memiliki perhatian kepada para guru, mau guru di sekolah, mau guru di madrasah, di masjid. Karena itu merupakan salah satu cinta terhadap ilmu. Ada beasiswa yang diberikan kepada penuntut ilmu. Bahkan ada apa? Seperti diskon bagi penuntut ilmu yang benar-benar. Kenapa ada beasiswa? Karena di situ ada penghargaan terhadap penuntut ilmu yang besar. Namun wala takun khamisan, janganlah kamu menjadi yang kelima. Karena kalau menjadi yang kelima, maka patahlik, kamu akan menjadi orang yang celaka. Kamu akan menjadi orang yang
tidak akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada hal yang harus benar-benar kita selalu pahami, dan ini menjadi motivasi yang luar biasa. Kalian nanti bisa cari referensi-referensi, baik itu dari buku atau media sosial. Apa keistimewaan penuntut ilmu? Maka di antaranya ini ada yang luar biasanya, sampai ada ikan yang di lautan di dunia itu memohonkan ampunan, memohonkan rahmat kepada Allah, kepada orang yang penuntut ilmu. Maka ini merupakan hal yang luar biasa. Selama dari pagi sampai pulang, ketika berada di majelis ilmu, kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, kemudian kita mengawali dari pembelajaran dengan membaca kitab Allah, berada di rumah Allah, maka dalam sebuah hadis, malaikat senantiasa menaungi suatu kumpulan, suatu majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Ya Allah, rahmati dia, berikan kebaikan yang banyak, berkahi dia, ampuni dari dosa dan kesalahannya. Maka luar biasa. Dan juga di situ termasuk orang-orang yang menyampaikan ilmu. Momentum hari ini tanggal 25 November dinobatkan sebagai Hari Guru Nasional. Takbir. Dalam artian bukan hanya di hari ini saja kita ingat dengan bagaimana pengorbanan, bagaimana jasa para guru kita, tetapi setiap hari cuma di sini dijadikan momentum sebagai apa? Awal bagaimana kita menghargai orang yang menyampaikan ilmu. Dan ini menjadi perhatian. Untuk apa? Kita senantiasa menjaga adab kepada ahli ilmu, kepada para guru kita, baik di sekolah, baik itu di tempat pengajian, masjid-masjid. Karena di antara apa? Jasa para guru kita lah kita bisa meraih suatu ilmu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan bukan hanya di hari ini, tetapi dalam setiap selesai sholat kita ada momentum-momentum, kita doakan, selipkan doa untuk para guru kita, guru waktu TK, guru waktu SD, guru waktu SMP, guru SMA mungkin, atau dan seterusnya. Yang namanya guru itu tidak ada diamah atau bapak, ibu, abu, umi itu bekas guru, nggak ada. Maka kita bisa mengenal suatu ilmu, jalannya, wasilahnya adalah melalui guru. Maka nanti nih, silakan kalian menghubungi guru-guru kalian, mau yang saat ini di SMP, mau yang di waktu SD, sampaikan. Guru kelas 1 sampai kelas 6. Kalau ada nomor kontak, kalau ada kalian bergabung di media sosial, kalian inbox, kalian istilahnya apa kalau di Instagram itu kirim pesan, Bapak, Ibu, sapa, bagaimana kabarnya, doakan keberkahan dari umurnya, keberkahan dari ilmunya, meminta ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami. Setelah kita mendoakan kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini merupakan hal yang luar biasa. Orang yang memiliki perhatian besar terhadap diri kita, yang pertama dari manusia itu adalah orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah guru kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara kita. Saudara dalam ikatan keluarga,
Kemudian yang berikutnya adalah sahabat-sahabat kita. Jadi setelah prioritas Allah dan Rasulnya, yang kedua, yang berikutnya adalah orang tua kita, guru-guru kita. Makanya ada istilah orang tua kalian di sekolah adalah para guru. Karena peran orang tua diperankan oleh para guru di sekolah. Ya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru-guru kita. Kita memohon keselamatan, kemudian keberkahan, kemudian kesehatan buat para guru kita supaya diberikan keistiqomahan, diberikan apa? Husnul khotimah. Karena dengan wasilah mereka lah, termasuk Abu saat ini tidak lepas dari apa? Perjuangan dan pengorbanan para guru. Mungkin itu saja yang dapat Abu sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kepada siswa-siswi SMP Nurul Azmi yang senantiasa berdisiplin dalam segi hal apapun, dan itu merupakan sifat karakter yang harus benar-benar kita pegang. Tidak ada suatu kebaikan, tidak ada suatu prestasi tanpa kedisiplinan. Sholat 5 waktu di awal waktu itu mengajarkan kita pentingnya kita hidup berdisiplin, baik dalam beribadah ataupun belajar ataupun bekerja ataupun bermuamalah dengan sesama kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.